Bab 112, Api, 4. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Tidak mungkin Barang tidak tahu namanya. Tetapi meskipun dia baru saja menerima konfirmasi dari pria itu sendiri, Barang tidak bisa mempercayainya. Lagi pula, bagaimana dia bisa? Yang berdiri di sana, tepat di depannya, adalah keberadaan menakutkan yang tampaknya mustahil untuk disentuh. Bagaimana mungkin orang ini benar-benar menjadi manusia nakal yang bahkan belum menjadi dewasa? Tidak mungkin. Barang menyangkal kemungkinan itu dengan gigi terkatup. Kamu bukan Eugene Leonhardt. Siapa di dunia ini? Bisakah kamu benar-benar menjadi naga? Ini adalah pertama kalinya Eugene mengalami kesalahpahaman seperti itu. Eugene mendengus dan menggelengkan kepalanya. Apakah aku benar-benar terlihat seperti naga di matamu? Dia bertanya. Barang tidak menjawab. Kedua lengannya telah dipotong. Organ internalnya juga keluar dari tubuhnya yang robek. Namun, Barang belum mati. Meskipun lukanya sangat serius sehingga dia tidak akan bertahan lama tanpa perawatan, Barang masih hidup, menolak untuk mati. Tapi dia nyaris tidak berpegangan pada napas terakhirnya. Dalam keadaan seperti itu, apakah mungkin baginya untuk membalikkan situasi ini? Apakah ini semua karena dia terlalu ceroboh? Tidak, sementara itu bisa dianggap sebagai alasan pada awalnya, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kecerobohan saja tidak bisa memaafkan hasil ini. Barang telah melakukan yang terbaik, tetapi upaya terbaiknya saja tidak cukup untuk mempersempit jarak antara dia dan Eugene. Atau lebih tepatnya, lawan misterius yang menyembunyikan identitas aslinya di balik topeng Eugene Leonhardt yang berusia 19 tahun. Kakak, pikir Barang dengan menyesal. Dia menelan darah yang naik ke tenggorokannya. Jarak jauh antara kedua lawan perlahan berkurang saat Eugene dengan tenang berjalan ke Barang. Langkahnya tidak cepat, membuat setiap langkahnya terdengar jelas. Barang mulai bergetar sedikit. Meski dengan sepenuh hati ia menyangkal bahwa orang di hadapannya itu benar-benar Eugene Leonhardt, ia tak bisa memungkiri teror yang ia rasakan. Dengan setiap langkah yang mempersempit jarak di antara mereka, teror Barang meningkat lebih tinggi. Nalurinya menyuruhnya entah bagaimana memaksa dirinya berdiri dan menjauh dari Eugene. Siapa yang memberimu perintah? Eugene menuntut. Efek dari ignition belum berakhir. Meskipun ada batasan durasi skill, Eugene masih punya cukup waktu untuk bersantai. Kakak, Barang berpikir sekali lagi. Tubuh Barang yang gemetar membungkuk ke dalam. Meskipun benar bahwa mereka memiliki hubungan saudara kandung, Barang takut pada Jagon. Dia juga tidak sendirian dalam ketakutannya terhadap Jagon. Semua Bisfok yang mengikuti Jagon juga takut padanya. Jagon adalah inkarnasi ketakutan bagi semua Bisfok. Itu hanya tipe orang yang disumpah saudara Barang. Hubungannya dengan Jagon benar-benar tidak terlalu mengesankan. Sebagai seseorang yang bahkan secara pribadi telah membunuh ayah kandungnya sendiri, seberapa besar nilai dan sentimen yang akan diberikan pria seperti Jagon pada seorang saudara laki-laki yang bahkan tidak sedarah dengannya. Barang juga sangat menyadari hal ini. Tidak peduli apa yang terjadi padanya, Jagon tidak akan bersimpati padanya. Dia bahkan mungkin mengejek Barang karena lemah. Persaudaraan yang telah mereka sumpah ketika mereka masih muda dan memimpikannya masa depan yang jauh bersama-sama. Hubungan seperti itu tidak begitu penting bagi Jagon seperti dia sekarang. Ini tidak ada hubungannya dengan Jagon, sembur Barang dengan cemberut. Tugas ini tidak dilakukan atas perintah Jagon. Dia terlalu sibuk untuk memberi perintah untuk tugas sepele seperti itu. Tugas sepele yang kamu katakan. Yah, terserahlah, Eugene mengangkat bahu. Jadi, apa yang kamu rencanakan setelah kamu mengikutiku ke wilayah Elf? Barang mengungkapkan, misi saya hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan dan lokasi wilayah Elf. Hanya sedikit lagi. Setelah aku memastikan itu, aku berniat untuk kembali setelah aku membunuhmu dan Shane. Jika dia bisa datang sedikit lebih dekat. Meskipun kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan membunuh kami. Jadi pada akhirnya, itu hanya sebuah kebohongan, ejek Eugene. Barang tetap diam. Bagaimanapun, dari siapa kamu mendapatkan perintah itu? Jika bukan Jagon, apakah itu salah satu dari Demon Fog? Mungkinkah itu elf gelap? Eugene berspekulasi. Tepat ketika Eugene melangkah lebih dekat, warna darah Barang yang menodai tanah di sekitar mereka berubah. Darah berubah menjadi warna gelap dan menyembur ke arah Eugene. Tanpa menunggu untuk memastikan hasil dari serangan mendadak ini, Barang mengatupkan giginya. Darah dan isi perut yang tumpah, tidak, seluruh tubuh Barang habis terbakar dalam ledakan gelap. Kedua lengannya sudah dipotong. Barang masih memiliki gigi yang tersisa, tetapi dia tidak melihat peluang untuk berhasil dalam mencoba menyerang Eugene dan menancapkan taringnya ke dalam dirinya. Hal terbaik yang Barang bisa lakukan pada saat ini adalah memaksa tubuhnya sendiri untuk meledak dan mati bersama dengan musuhnya. Tuan Eugene. Jeritan Christina ditelan oleh ledakan keras. Ledakan hitam menelan Eugene. Dengan jarak antara mereka berdua yang begitu dekat, mustahil baginya untuk menghindarinya. Meskipun tidak ada kebutuhan untuk menghindarinya. Goa. Ledakan itu tidak mampu melonjak melewati titik di mana Eugene berdiri. Saat dia meninggal, mata Barang menyaksikan nyala api menyala biru dan api putih menyala. Campuran kedua jenis api ini membentuk penghalang besar, menghalangi ledakan. Pada akhirnya,
Ledakan yang barang ciptakan dengan mengorbankan nyawanya sendiri bahkan tidak mampu meninggalkan bekas pada Eugene. Sialan, Eugene mengutuk saat dia menjabat tangannya yang terangkat. Tidak ada satupun jejak yang tersisa dari mayat barang. Eugene menatap sepetak tanah hangus yang tersisa saat dia meletakkan winit, yang masih dia pegang di tangannya, kembali ke dalam jubahnya. Christina memanggilnya sekali lagi, Tuan Eugene. Bergegas ke arahnya, Christina dengan cepat meraih pergelangan tangan Eugene. Kemudian, dia meletakkan tangannya yang lain di atas dada balap Eugene saat alisnya berkerut. Aku seharusnya tidak membiarkan dia mati, gerutu Eugene. Aku punya banyak cara untuk membuat bajingan itu membuka mulutnya. Ada banyak hal yang ingin Eugene tanyakan pada barang. Satu-satunya metode interogasi yang Eugene pelajari di masa lalu adalah penyiksaan, tetapi sekarang dia membawa Christina bersamanya. Tidak peduli seberapa erat barang mencoba untuk menutup mulutnya, sihir suci Christina akan dapat dengan mudah membuka bibirnya. Tidak, itu tidak mungkin, Christina mengoreksinya sambil meluruskan ekspresinya. Bisman itu jauh lebih kuat dan jauh lebih korup daripada Dark Elf yang kita interogasi sebelumnya. Seandainya saya mencoba menggunakan mantra interogasi padanya, dia akan menghilangkan jiwanya sendiri sebelum kita bahkan bisa mulai mendengarkan pengakuannya. Petik 2. Meski begitu, aku seharusnya tidak membiarkan dia mati seperti itu. Bahkan jika kita tidak bisa membuatnya terbuka, kita mungkin membuatnya menumpahkan sesuatu begitu kita mulai memukulinya, kata Eugene dengan menyesal. Apakah tubuhmu baik-baik saja? Christina bertanya, mengubah topik pembicaraan. Tidak apa-apa untuk saat ini, tetapi tidak akan lama lagi, jawab Eugene. Hah? Christina bertanya, tidak yakin apa maksudnya. Eugene tidak merasa perlu menjelaskan. Jari-jarinya menggali dadanya sendiri dan menggunakan mana untuk membelai jantungnya dengan lembut. Panas kor yang kelebihan beban perlahan menghilang dan detak jantungnya melambat. Lalu datanglah recoilnya. Tubuh Eugene bergetar hebat. Ketika sepertinya dia akan pingsan di tempat, Christina dengan cepat mendukungnya. Itu sangat berharga untuk digunakan ketika dia dan Sienna diserang selama pengintaian oleh Blade Penjara, Gavit Linman. Tuan Eugene, mengapa kamu bertindak seperti ini begitu tiba-tiba? Christina meledak ketakutan. Eugene tidak bisa mendengar suaranya dengan jelas. Kepalanya terasa pusing dan semua otot di tubuhnya terasa seperti terkoyak. Tulang-tulangnya, tidak, bahkan darah di nadinya terasa seolah-olah membebaninya. Kornya, yang telah habis karena kelebihan beban, kini terdiam. Pada titik ini, Eugene bahkan tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang dibutuhkan untuk tetap mengendalikan tubuhnya sendiri, kemudian, Hamel juga meninggal. Tetap saja, ini lebih baik dari yang kuharapkan, pikir Eugene pada dirinya sendiri. Dalam kehidupan sebelumnya, dia selalu kehilangan kesadaran setelah menggunakan ignition. Setiap kali dia membuka matanya setelah pingsan seperti ini, dia telah mendengar segala macam kritik keras dari Sienna dan Anise. 1. Apakah karena fakta bahwa tubuh ini lebih kuat dari yang lama? Beban di hatinya juga tidak terlalu berat. Meski begitu, ignition masih bukanlah skill yang bisa dia gunakan untuk menyalahgunakannya. Eugene pertama-tama perlu memiliki kepastian bahwa dia akan mampu membunuh lawannya apapun yang terjadi. Skill ini juga tidak bisa digunakan tanpa ada pendamping di dekatnya yang bisa menjaga tubuhnya yang compang camping setelah Eugene selesai membunuh musuh. Christina dengan cepat meyakinkannya, aku akan mengucapkan mantra penyembuhan dengan benar. Tidak ada gunanya, Eugene memotongnya. Meskipun dia mengatakan ini, Christina masih membaringkan Eugene di tanah dan mengucapkan mantra suci padanya. Cahaya hangat menyelimuti tubuh Eugene. Namun, efek samping dari penggunaan ignition tidak dapat dihilangkan bahkan dengan mantra penyembuhan. Tidak ada cara untuk pulih dari core yang terlalu banyak bekerja selain cukup istirahat. Konten iklan. Bukankah Anise akan muncul? Eugene berpikir ketika dia melihat punggung Christina. Tetapi bahkan dengan semua cahaya intens yang keluar dari Christina, sosok Anise tidak terlihat. Tentang bajingan binatang sialan itu, kata Eugene sambil berbaring di tanah, mengepalkan dan melepaskan jari-jarinya yang kesemutan. Dia tahu tentang Anda dan saya. Apakah itu berarti seseorang melepaskan berita tentang kita? Christina bertanya, wajahnya menegang saat dia memikirkan implikasinya. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia melanjutkan berbicara. Satu-satunya yang tahu bahwa aku akan datang ke Samar adalah Paus dan Kardinal Rogeris. Apa kamu yakin? Meskipun aku tidak yakin apakah mereka telah memberitahu orang lain, mereka adalah satu-satunya yang aku kirimi laporanku. Christina membenarkan dengan anggukan. Apakah kamu mempercayai keduanya? Eugene bertanya sambil menatap lurus ke arah Christina. Sejujurnya, Eugene bahkan siap ditampar wajahnya karena mengajukan pertanyaan kasar seperti itu. Di satu sisi, ada Paus, pemimpin tertinggi gereja cahaya. Di sisi lain, ada seorang kardinal, yang hanya satu langkah di bawah Paus, dan ayah angkat Christina. Wajar jika Christina marah karena keduanya ditangani dengan kecurigaan seperti itu. Namun, Christina tidak menunjukkan tanda-tanda marah. Alih-alih langsung menjawab, dia hanya menatap Eugene untuk beberapa saat. Eugene tidak bisa dengan jelas membaca emosi yang terkubur di mata itu. Namun, dia masih merasa bahwa emosi itu adalah sesuatu selain kemarahan. Bagaimana denganmu, Tuan Eugene? Jika berita tentang kita telah bocor, maka bukan hanya Kekaisaran Suci, tetapi juga klan Hati Singa yang perlu dicurigai.
kan? Christina bertanya tanpa menjawab pertanyaannya. Tidak mungkin Patriark akan melakukan ini, kata Eugene dengan percaya diri. Dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Namun, jika itu adalah ketua dewan, maka saya pikir dia mungkin mampu melakukan hal seperti ini. Eugene adalah anak angkat yang telah membuktikan dirinya lebih unggul dari keturunan langsung dari garis utama. Tidak peduli berapa banyak Eugene menyangkal memiliki keinginan untuk kursi patriark, Dewan Tetua tidak akan punya pilihan selain mewaspadai ambisi Eugene. Sebenarnya, itu bukan satu-satunya alasan mengapa Doines mengkhianati mereka. Eugene dan Christina tahu bahwa tidak ada mayat yang beristirahat di dalam makam Vermont. Kehormatan klan Leonhardt adalah sesuatu yang telah diturunkan kepada mereka dari nenek moyang mereka, Great Vermont. Jika itu demi melindungi kehormatan klan, maka ini juga bisa menjadi cara yang nyaman untuk mengubur kebenaran yang memalukan ini sehingga tidak akan pernah terungkap. Persepsi barang tentang anak yang berdiri di depannya telah berubah secara drastis. Mana Eugene, yang mulai kelebihan beban, menekan barang. Mengangkat bulunya, dia menerkam Eugene. Bagaimana dengan kamu? Eugene bertanya lagi. Apakah Anda mempercayai Paus dan Kardinal? Setelah hening sejenak, Christina angkat bicara. Tidak, saya tidak. Dia melanjutkan dengan suara pelan, aku tidak bisa mempercayai mereka berdua. Saya tidak tahu alasan apa yang mungkin mereka miliki untuk melakukan ini, tetapi jika mereka merasa itu diperlukan, mereka bahkan bersedia bekerja sama dengan Demon Fog. Eugene terdiam. Namun, Tuan Eugene, saya juga mendengar apa yang dikatakan Bisman itu. Dia mengklaim bahwa setelah kami membimbingnya ke wilayah Elf, dia bermaksud membunuh kami berdua. Meskipun saya tidak bisa benar-benar mengatakan pada saat ini apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak, jika itu benar, maka... Christina ragu-ragu sebelum menyelesaikan dengan percaya diri, maka baik Paus maupun Kardinal Rogeris seharusnya tidak membuat kesepakatan dengan Bisfok. Apakah itu karena aku telah menerima pengakuan pedang suci? Eugene bertanya. Itu mungkin juga menjadi faktor, tapi mereka berdua juga tidak ingin aku mati seperti ini, kata Christina dengan senyum tipis di wajahnya. Ini bukan topik pembicaraan yang akan membuat geli, jadi jelas bahwa senyum itu palsu. Itu adalah jenis senyum yang sama yang biasa ditunjukkan Anise setiap kali dia berbicara tentang kekaisaran suci dulu. Anehnya Anise enggan berbicara tentang kekaisaran suci. Bahkan ketika semua orang mengobrol tentang masa lalu mereka, Anise tetap diam. Ada juga senyum bengkok di wajahnya yang berbeda dari yang biasanya dia kenakan. Saat ini, Christina terlihat persis sama, bukankah dia menyerang dengan cakarnya? Setelah ragu-ragu, Eugene memutuskan untuk bertanya. Kenapa tidak? Christina menolak untuk menjawab. Saya merasa hubungan antara Anda dan saya belum cukup dalam bagi saya untuk bersedia berbagi cerita seperti itu. Baiklah kalau begitu, gumam Eugene ketika dia berdiri. Atau setidaknya dia mencoba untuk berdiri. Dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan dengan baik di tubuhnya, dan bahkan setelah berusaha keras, dia tidak bisa menekuk pinggangnya melewati sudut tertentu. Pada pemandangan ini, senyum Christina berubah kembali seperti biasanya. Dia terkekeh dan kemudian mengulurkan tangan ke arah ketiak Eugene. Apa yang kamu lakukan? Eugene mengutuk dengan terkejut ketika dia mencoba memutar tubuhnya. Dengan geli di matanya, Christina bertanya, ada apa dengan nada itu, Sir Eugene? Aku hanya mencoba mendukungmu. Jangan berbohong padaku. Anda tidak mencoba untuk mendukung saya, Anda mencoba untuk menggelitik saya di ketiak. Eugene menuduhnya. Dari mana kamu mendapatkan ide seperti itu? Bukannya saya gila, jadi mengapa Anda menuduh saya mencoba menggelitik ketiak Anda, Sir Eugene? Christina bertanya dengan cemberut. Meskipun argumennya masuk akal, Eugene jelas merasa bahwa jari-jari Christina sedikit menggeliat ketika mereka mencoba meraih di bawah lengannya. Itu, tidak perlu mendukungku. Eugene akhirnya menyerah. Bantu saja aku agar aku bisa menarik diri. Apakah benar-benar memalukan bagimu untuk menempatkan dirimu dengan aman di tanganku tanpa melakukan perlawanan seperti itu? Christina bertanya. Eugene mempertahankan keheningan yang keras kepala. Jadi, kamu sebenarnya memiliki sisi imut untukmu. Rasanya aku belum benar-benar menyadarinya sampai sekarang karena kata-kata dan tindakanmu yang biasa, tetapi melihatmu sekarang, kamu benar-benar lebih muda dariku. Christina mengamati dengan senyum lembut saat kedua tangannya terulur ke arah Eugene. Sekarang, cobalah untuk tidak merasa malu dan angkat kedua tangan Anda agar kakak perempuan ini bisa menjemput Anda. Jika Anda membutuhkan contoh, angkat tangan Anda seperti sedang bersorak. Kau marah karena aku menuduh Paus dan Kardinal, bukan? Eugene bersikeras. Tidak sama sekali, jawab Christina sambil menggelengkan kepalanya. Saya tidak merasa marah karena ditanyai pertanyaan seperti itu. Karena tidak ada alasan bagiku untuk merasa marah. Lalu kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa sebenarnya kamu melecehkanku seperti ini? Eugene bertanya secara dramatis. Tuan Eugene, apakah Anda tahu apa arti kata karma? Eugene bermain bodoh. Tuan Eugene, Anda juga telah melecehkan saya beberapa kali sejak kita memasuki hutan ini, dan kata-kata kasar Anda telah meninggalkan bekas di hati saya. Tentu saja, saya tidak pernah memendam kebencian terhadap Anda karena tindakan itu, tetapi jika tidak pada saat seperti sekarang, kapan lagi saya akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan apapun yang saya inginkan dengan Anda, Sir Eugene? Christina bertanya secara retoris.
Eugene dengan erat menutup bibirnya dan dengan keras kepala menempelkan tangannya ke pinggangnya. Menanggapi hal ini, Christina langsung meraih tangan Eugene dan membukanya lebar-lebar. Eugene melawan dengan seluruh kekuatannya, tetapi dengan keadaannya sekarang, dia tidak bisa mengatasi kekuatan Christina. Kamu benar-benar sangat keras kepala, Tuan Eugene, komentar Christina. Menilai dari kondisi tubuhmu, bahkan jika aku mendukungmu, akan sulit bagimu untuk berjalan. Setidaknya ambil tandu, gumam Eugene karena malu. Christina dengan tegas menolak permintaannya. Tidak perlu untuk itu. Aku bisa memboncengmu sendiri, Sir Eugene. Kau akan memboncengku? Eugene bertanya dengan tidak percaya. Iya, dan agar kamu tidak jatuh atau merasa tidak nyaman, aku akan memastikan untuk menopang pantatmu dengan aman, Christina meyakinkannya. Mata Eugene bergetar karena malu. Apakah dia benar-benar akan digendong, pada usianya? Masa lalunya yang kasar, sejak dia mencari nafkah sebagai tentara bayaran yang gigih di kehidupan sebelumnya, melintas di kepalanya. Eugene memutuskan bahwa dia benar-benar membenci pemikiran untuk didukung oleh Christina. Namun, tidak peduli seberapa besar dia membenci gagasan itu, keadaan tubuhnya membuat Eugene tidak mungkin untuk melawan. Apakah kamu siap? Christina bertanya, tidak menunggu jawaban sebelum mengayunkannya ke punggungnya. Sedikit lebih tinggi. Ini dia. Sekarang, tolong pegang erat-erat leherku. Eugene mengerang. Tidakkah kamu merasa malu? Mengapa saya harus merasa malu ketika yang saya lakukan hanyalah merawat pasien yang terluka? Christina bertanya dengan polos. Tapi apakah itu berarti kamu merasa malu sekarang, Tuan Eugene? Eugene mati-matian menjaga kesunyiannya. Tolong jangan lupakan perasaan ini. Saya berharap Sir Eugene akan mempertahankan pengalaman hari ini dan menggunakannya untuk menjadi orang yang lebih baik mulai sekarang, pinta Christina dengan riang. Eugene mengatupkan bibirnya yang gemetar dan menundukkan kepalanya. Perasaan tangan Christina yang menopang pantatnya dari bawah benar-benar penuh kebencian. 1. Bahan mentah mengatakan, Christina dan Anise.